kehidupan sehari-hari. Lanjut Ibu. Eh, Pembelajaran yang tradisional itu seringkali bersifat kaku. Jadi seorang pendidik itu mengambil alih semuanya, mengambil kontrol. Jadi tidak memberikan kesempatan peserta didik itu untuk interaktif, untuk mengeksplor pengetahuannya. Nah, sehingga membuat suasana serius. Jadi pembelajaran itu seolah-olah monoton sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, metode yang gunakan itu hanya ceramah. Seperti tidak mengharapkan feedback dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, yaitu menekankan pada kognitif saja. Sedangkan dengan rencana pembelajaran yang baru, indikator kita tidak hanya menekankan kognitif, tapi juga afektif dan psikomotor. Yang hal itu juga ada tingkatannya dalam taksonomi belum, nanti bisa bareng-bareng kita bahas. Hanya berbasis jam 10 sudah selesai. Kadang yang diingat-ingat malah ya, ini udah tanggal berapa ini? Wah, bentar lagi gajian. Hal-hal seperti itu yang perlu kita hindarin. Bagaimana bahwa tujuan kita sebagai pendidik adalah ikut menyukseskan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, seharusnya karakteristik pembelajaran yang tradisional ini mulai kita tinggalkan dan kita memulai dengan karakteristik pembelajaran yang modern. Lanjut, Ibu. Next. Nah, pembelajaran itu seharusnya luas, jadi fleksibel. Lanjut, Ibu. Lanjut Ibu. Lanjut Ibu. Nah, pembelajaran modern itu diharapkan itu luas, fleksibel. Jadi seorang pendidik tadi itu bisa membaca bagaimana situasi dalam sebuah kelas tadi. Dia harus bisa membaca sebuah feedback. Jadi kayak mana keadaan dalam situasi dalam kelas tersebut. Jika peserta didik itu mulai jenuh atau kurang memperhatikan, berarti ada yang kurang dalam hal itu. Berarti kita harus melibatkan peserta didik tersebut agar mereka tidak merasa jenuh. Nah, setelah kita melihat keadaan tersebut, sedikit demi sedikit suasana itu akan berubah menjadi menyenangkan, mereka akan interaktif. Nah, tinggal kembali kita fokuskan ke tujuan. Nah, setelah kita arahkan fokus ke tujuan tadi, kita bisa melibatkan peserta didik, bisa dalam membentuk kelompok, membentuk sebuah kolaboratif, yaitu bagaimana antar peserta didik tadi tersebut itu dapat mengeksplor imajinasinya. Nah, jika hanya imajinasi satu peserta didik, itu tidak ada balance, tidak ada pembandingnya, maka dibentuk suatu kelompok. Nah, dalam suatu kelompok tersebut akan ada ketua, dan ketua atau yang mewakili tadi itu bisa menyampaikan ide-ide atau gagasan, dan itu disaksikan oleh tim rekan yang kelompok yang lain. Nah, setelah itu baru kita sebagai pendidik memberikan respon dari hal-hal tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran yang modern juga, kita tidak hanya berpusat pada tujuan, tetapi juga pada aktivitas. Jadi bagaimana prosesnya tadi untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan cara membuat kegiatan belajar yang luas, menyenangkan, berpusat pada tujuan, dan kolaborasi tadi, sehingga mendapatkan hasil atau produk yang maksimal. Selanjutnya, Ibu, ada beberapa prinsip merancang dalam pembelajaran kreatif. Yang ini sebuah mindset atau perbedaan pandangan dari sudut guru dan sudut siswa. Dan yang seorang pendidik itu harus mengcover tersebut, harus mengerti keadaan tersebut. Yaitu dalam pembelajaran yang kreatif itu yang pertama adalah tentang proses, yang kedua tentang pengemasan, yang ketiga itu harus menyenangkan. Nah, dalam hal di sini guru itu fokus kepada materi, dan mindset siswa itu fokus pada proses. Nah, kita sebagai pendidik itu mendesain sebuah materi dengan rancangan. Nah, dan siswa itu pada proses. Jadi dalam penyampaian materi, kita harus menarik tadi, menyenangkan, bagaimana caranya dalam apersepsi tadi untuk menghantarkan kepada materi pembelajaran, kita bisa mengaitkan dengan masalah yang hits atau dekat dengan peserta didik tadi tersebut, sehingga peserta didik tadi
memulai imajinasinya untuk mengarahkan pada materi yang akan disampaikan. Yang dalam hal kemasan, guru memikirkan substansi. Dalam sebuah rancangan tadi, dalam sebuah materi, itu pandangan secara keseluruhan, ada beberapa indikator atau substansi yang ingin disampaikan ke peserta didik. Nah, siswa tadi melihat bagaimana kemasan tersebut. Patching-nya itu bagaimana, menarik atau tidaknya. Jadi tidak hanya mungkin view penampilan kita yang menarik, tetapi bagaimana cara kita mengajak peserta didik tadi, apa yang kita sampaikan itu menarik, dan apa yang mau kita ucapkan per kata itu sesuatu hal yang ditunggu. Itu yang diharapkan kita sebagai pendidik, kehadiran kita, tutur kata kita, ucapan yang sangat ditunggu-tunggu oleh audiens atau peserta didik. Nah, ini apalagi, sehingga peserta didik atau audiens tadi itu terus dia tidak mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. Terus tinggal bagaimana guru itu mementingkan kedalaman materi tadi. Semakin suasana itu nyaman, semakin dalam materi yang bisa diserap oleh peserta didik. Selanjutnya, tentang ini prinsip dalam merancang pembelajaran yang kreatif. Terus yang selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar yang bisa kita coba untuk peserta didik, itu yang pertama belajar dari eksperimentasi. Nah, yang pertama, kita telah memberikan sebuah kondisi nyata yang erat kaitannya peserta didik di lingkungan sekitar, kita kaitkan dengan beberapa alternatif dengan solusi. Misalkan, apabila dengan masalah seperti ini, langkah apa yang akan dilakukan dan bagaimana dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa yang akan diambil. Jadi dalam sebuah masalah kita hantarkan bagaimana prosesnya dan bagaimana dalam pengambilan keputusan apa yang akan dilakukan. Terus visual. Peserta didik itu lebih mudah atau lebih senang itu sesuatu visual, itu sebuah gambaran nyata, bukan hanya kita ceramah saja, tetapi sebuah gambaran nyata. Jadi ada wujud nyata, wujud asli yang itu menarik perhatian, bahwa fokus tujuan peserta didik tadi langsung ke sebuah yang kita tampilkan, baru menghantarkan ke materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, dalam hal ini mereka itu lebih suka berkolaborasi, meskipun seringkali dalam dunia nyata, apabila seseorang itu sudah memegang gadget, itu sudah asik dengan dunianya. Meskipun sedang janjian kongko nongkrong atau apa di sebelahnya, mereka asik dengan gadgetnya masing-masing. Tetapi itu akan beda dalam hal suatu lingkungan komunitas. Apabila berada dalam sebuah kelas, siswa itu lebih termotivasi apabila mereka itu saling sharing, mengeluarkan pemikirannya, dan itu disambut antusias oleh rekan yang lain, sehingga muncul sebuah ide-ide atau pemikiran baru tentang masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya, sedikit perhatian dan senang dengan tugas. Nah, seperti tadi, yang dimaksud dalam senang perhatian di sini adalah bahwa situasi tidak hanya menonton ceramah saja yang kita berikan, tetapi kita menstimulus, memancing mereka mengeluarkan imajinasinya, terus kita memberikan kesempatan mereka dalam, bisa kita katakan dalam bentuk tugas, tetapi bagaimana cara mengeksplor mereka untuk berkolaborasi dengan rekannya tadi, sehingga hasil pemikiran tersebut disampaikan di depan forum dan dibandingkan dengan yang lain, dan kita sebagai pendidik untuk menyimpulkan atau memberikan feedback ke mereka bahwa ini loh yang diharapkan. Nah, selanjutnya, dalam pendidikan itu tidak hanya yang monoton, kita fokus ke materi yang akan kita sampaikan ini selesai, tidak. Ada beberapa memang untuk merefresh otak tadi, karena sistem kerja otak itu untuk kita fokus serius itu hanya bisa 20 menit. Setelah 20 menit, kondisi otak kita itu akan mengecil. Bagaimana untuk membuka otak kita lagi biar siap menerima proses pembelajaran itu dengan beberapa hal. Bisa dengan hiburan, kalau mungkin di sekolah dasar itu makanya sering ada tepuk tangan, bernyanyi, dan yang lainnya. Tapi itu untuk perguruan tinggi tidak bisa kita lakukan, mungkin bisa kita lakukan dengan game atau yang lainnya.
Itu dalam gaya hal belajar. Nah, selanjutnya next itu tentang pendekatan pembelajaran yang sering kita dengar, itu yaitu ada pembelajaran CBSA, cara belajar aktif, juga ada pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Ini seringkali yang digaungkan dalam kegiatan pembelajaran, tetapi saya sering menemukan dalam pembelajaran yang nyata, ya, ala bisa karena bisa. Jadi apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun itu untuk merubah kita sedikit demi sedikit itu sangat susah. Misal ada teman-teman pendidik yang sudah PPG di luar, diajarkan bagaimana cara mendidik yang efektif, yang seperti itu. Mungkin itu 1 hari atau 2 hari itu dibawa ke sekolahnya, itu mungkin mau menerapkan hal tersebut. Tetapi setelah beradaptasi dengan lingkungan tadi, itu akan hilang lagi. Akhirnya kembali ke atmosfer, ke sebuah lingkungan yang nyaman tadi. Itu yang saya perhatikan, yang ada di lingkungan saya atau yang saya temui. Selanjutnya, Ibu. Next. Yang perlu kita pahami, itu kita harus sadar betul bagaimana keinginan audiens, bagaimana keinginan peserta didik, bagaimana keinginan lawan bicara kita. Itu bisa kita lihat dari beberapa pembicaraan atau obrolan yang kita sampaikan direspon oleh peserta didik atau audiens tadi. Nah, jika dalam bidang pendidikan, kita memang harus sadar betul bagaimana peserta didik tadi menerima apa yang kita sampaikan. Meskipun kita tetap berfokus pada pendalaman dan pemahaman materi yang baik. Tetapi untuk menghantarkan pendalaman dan pemahaman materi yang baik tadi, kita harus mengerti betul bagaimana hal-hal yang membuat siswa nyaman tersebut atau peserta didik. Oke. Selanjutnya, Ibu. Next. Dalam karakteristik ini memang harus memahami beberapa klasifikasi, mungkin bisa dikatakan ini sangat berpengaruh. Jadi atau yang sering familiar kita sebut dengan baby zoomer, itu mungkin ada beberapa bapak ibu yang di sini mungkin generasinya tahun 46 sampai 64, terus ada beberapa juga yang 65 sampai 80. Tetapi rata-rata mahasiswa dan peserta didik sekarang itu ada di generasi Z dan generasi Z, di mana disebut sebagai kaum milenial. Dan mereka memang sangat melek sekali dengan teknologi di era komputerisasi dan internet. Nah, kita bisa mengupayakan, memaksimalkan apa yang ada ini. Jadi kita bisa memanfaatkan internet tersebut. Di zaman sekarang, apalagi di online ini, perkuliahan atau belajar sampai tingkat sekolah dasar pun, itu jarang sekali yang tidak memiliki WhatsApp. Rata-rata mereka tidak ada diada-adakan karena ada pembelajaran online seperti sekarang ini. Nah, apabila dia telah memiliki WhatsApp, berarti memiliki internet, bisa memperkaya, menstimulus mereka, memberi gambaran mereka untuk berselancar, mencari informasi, mensinkronkan, benar nggak apa yang dikatakan Bapak atau Ibu pendidik yang di kelas itu dengan yang ada di sebenarnya. Nah, banyak beberapa aktivitas yang bisa kita sampaikan agar pembelajaran seperti tadi itu kreatif. Ini yang pertama satu tadi, yaitu menciptakan web quest, yaitu bagaimana menciptakan sebuah pembelajaran itu menstimulus peserta didik untuk mencari informasi-informasi yang ada di luar, tetapi dengan rel dengan batasan yang positif. Yang kedua, yaitu menciptakan simulasi berbasis teknologi. Dengan kemajuan zaman sekarang, kita bisa memaksimalkan. Jika itu daerah terpencil, ya bisa kita maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan di daerah tersebut. Jadi sejauh mana teknologi yang ada di wilayah tersebut. Terus memperbanyak diskusi. Dan sekarang itu bukan zamannya seorang pendidik itu mendoktrin atau dia mempunyai kewenangan penuh sehingga
dia menganggap dia tahu, itu nonsen untuk sekarang itu. Saya menyadari dalam beberapa perkuliahan yang saya sampai ini, seringkali masih ada berpikiran kalau bahwa seseorang itu mengetahui semuanya, lebih paham dari semuanya. Padahal tidak seperti itu. Sekarang untuk mengakses sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan, itu bisa diakses di luar tuh banyak sekali. Nah, saya seringkali belajar bahwa sebuah informasi, sebuah ilmu itu informasi atau pengetahuan di hal tertentu, tetapi dalam hal yang lainnya itu mahasiswa itu lebih banyak dia memahami itu. Itu memang dia membidangi hal tersebut atau mereka yang memang rajin dalam hal mencari informasi untuk terus menggali belajar dalam masa keemasan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah merancang kerja kelompok seperti tadi, bahwa mereka lah sebenarnya lebih antusias menunjukkan kreativitas mereka itu dengan teman-teman yang lainnya ketimbang dengan sendiri. Dihadapkan dengan masalah yang ada di sekitar, terus kita naik ke progres selanjutnya, kita sampaikan jika ada masalah seperti ini bagaimana win-win solution-nya. Terus yang selanjutnya itu mengajar sedikit hafalan tapi banyak interaksi. Mungkin ada beberapa di zaman saya dulu hafalan memang kalau saya tidak menghafal itu mungkin sampai sekarang juga saya tidak bisa hafalan-hafalan mungkin dalam bidang keagamaan, dalam hal-hal yang lain, mungkin perkalian atau selanjutnya. Tetapi tidak semua materi dan mata pelajaran itu bisa diterapkan hafalan. Itu hanya sekian persen saja. Dan sekian jauh lebih banyak persennya itu adalah di sharing antara peserta didik tadi dengan pendidik. Selanjutnya, next. Nah, bagaimana kita dalam mempersiapkan pembelajaran yang menarik tadi? Yang pertama, itu menyiapkan mental siswa menjadi aktif. Kalau dalam pembelajaran di sekolah, itu bisa seperti yang tadi saya sampaikan, setelah kita melakukan absensi, kan itu sering melakukan apersepsi dalam kegiatan awal, yaitu bagaimana mempersiapkan peserta didik tersebut untuk siap dalam memulai pelajaran, yaitu dengan beberapa hal, salah satunya dengan cara bisa mengaitkan mata pelajaran kemarin atau dengan cara apa yang sudah dilakukan peserta didik tadi sebelum berangkat ke sekolah, atau mungkin kegiatan-kegiatan apa yang ada di lingkungan atau berita-berita apa yang lagi hits di sekitar, sehingga mereka antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya sehingga dapat memulai pembelajaran yang baru dengan kesiapan yang maksimal. Yang selanjutnya, menghapus hambatan-hambatan dalam belajar. Nah, seringkali itu dalam kegiatan pembelajaran itu timbul sebuah hambatan-hambatan. Nah, misalkan sebuah pembelajaran kita sudah mempersiapkan, kita sudah mempersiapkan fasilitas media pembelajaran, misal proyektor atau apa. Tetapi seiring waktu berjalan ada kesalahan teknis. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita antisipasi. Bagaimana kita meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Jadi kita bisa memaksimalkan apa yang ada. Nah, bisa menggunakan jejaring, inti-inti materi yang mau kita sampaikan, atau mungkin bisa kita tuliskan di depan apa yang kita sampaikan, terus kita menstimulus peserta didik tadi untuk memberikan pandangannya dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, itu meningkatkan dan nah, ini yang terakhir, mungkin Bapak Ibu sudah ini untuk persiapan karena waktunya memang sudah mepet. Kita next. Ada beberapa model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu coba terapkan untuk peserta didik. Ibu next.
Yang pertama ada role playing. Dalam pembelajaran role playing tadi, kembali Bu. Nah, ada beberapa pembelajaran yang bisa dicoba diterapkan. Mungkin ada yang sudah menerapkan. Itu salah diantaranya ada 5. Adalah role playing, yaitu model pembelajaran yang sekarang ini mulai banyak diminati dengan sebuah permainan. Jadi anak bisa lebih bersemangat dan lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran yang merasa tertekan. Contohnya pembelajaran ini kita sebagai pendidik itu menyiapkan sebuah skenario proses kegiatan pembelajaran, dan kita menyiapkan terdiri dari 5 orang dalam satu kelompok. Terus kita menjelaskan beberapa kompetensi yang akan dicapai, dan masing-masing kelompok itu diberikan sebuah skenario dan dia diminta untuk memeragakan. Nah, setelah itu mereka diberikan kesempatan untuk membahas hal yang sudah diperankan, dan masing-masing kelompok tersebut memberikan kesimpulan, dan kita sebagai pendidik itu mengevaluasi proses jalannya pembelajaran tersebut. Terus yang kedua itu adalah talking stick. Ini metode pembelajaran yang kreatif dan efisien. Di sekolahan ya, kalau di perguruan tinggi beberapa hanya menerapkan ini. Jadi seperti menyiapkan sebuah tongkat. Nah, menyampaikan materi yang akan dipelajari Sepertinya koneksi Dr. Apri sedang dalam gangguan ya. Jadi sembari menunggu beliau, mudah-mudahan segera bisa kembali ke ruangan. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan. Nah, selamat datang kembali. Selamat datang kembali, Pak Apri. Silakan di unmute. Mikrofonnya masih posisinya. Silakan. Mohon maaf Pak. Silakan dilanjut. Ya. Siapa? Waktu masih Pak Apri masih 10 menit, pokoknya sampai tuntas deh. Silakan. Siapa? Terima kasih Pak. Yang kedua itu talking stick seperti yang tadi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran talking stick ini, kita memberikan sebuah arahan kepada peserta didik tadi untuk membaca materi tersebut. Nah, materi itu kita berikan, mereka baca. Nah, kita putarkan sebuah musik atau apa. Nah, di saat musik itu kita lantunkan, nah, sampai mana stick tadi itu dipegang siapa, pada saat musik mati, siapa yang memegang stick itu berarti dia siap untuk menjelaskan atau apa yang dia peroleh dari hasil membaca materi tadi. Nah, hal ini yang membuat mereka benar-benar untuk mempersiapkan diri, mereka antusias untuk membaca tersebut karena ada dorongan dalam diri tadi, mereka akan merasa